Ya, pertama datang ke rumah ini ya, pertama saya lihat dua orang yang nggak kelihatan. Sepertinya yang mungkin dari alam gaib ya. Mungkin yang pertama dua cewek cantik-cantik, yang satu mungkin semacam laki-laki hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kreator YouTube buat seluruh para penikmat misteri, pecinta misteri. Jumpa lagi bersama saya Ian Kreator. Sebelumnya saya mau tanya nih, gimana puasa kalian? Mudah-mudahan puasanya lancar ya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kepada kalian. Di samping sebelah kanan saya ini ada Ahadi ya. Dan beberapa minggu ini ya, Kang Ian itu ada sedikit trouble yang mungkin cukup serius ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui lah ya, saya adalah seorang vlogger misteri dan saya sering bolak-balik ke tempat-tempat yang dikategorikan angker, ke tempat-tempat yang berbau mistis. Bahkan semua orang percaya bahwa adanya dimensi lain selain alam manusia, ada juga alam jin. Jadi ceritanya gini, ibu mertua saya, dia mengalami sakit awalnya gara-gara makan tutut ya. Jadi tutut itu itu kan ada kayak ada lempengannya itu loh Ahadi. Ada lempengannya. Kalau misalkan kita kalau bahasa Sunda itu dikecrok ya. Ada lempengannya dikecrok, terus si lempengan tututnya itu dia masuk ke tenggorokan. Awalnya nih ya, awalnya. Terus mungkin Malang di sini, Malang. Tiba-tiba mungkin pakai tangan di rojok-rojok gitu ya, dicolok-colok pakai tangan sehingga mengakibatkan luka. Selama 2 hari ya masih seperti itu. Selama 2 hari udah dibawa ke dokter, udah bahkan 2 kali ya, kalau nggak salah 2 kali dibawa ke dokter, obat pun sudah habis. Tapi pas di hari ketiga, keempat, kelima harinya itu perasaan di bagian tenggorokannya itu ada yang nekan, seperti ada yang nyekik. Seperti ada yang mencekik. Dan itu kan kita ini kan pasti tahu lah ya, dimana ketika kita kayak macam ada yang mencekik itu kan beda ya. Kayak ada tangan menggenggam di bagian leher. Nah gitu kan. Nah otomatis di sini kita panik. Terus saya minta bantuan ke Ahadi gitu kan. Nah terus Ahadi datang. Terus Ahadi mencoba untuk menetralisir atau mengecek lah ya apa yang terjadi dengan ibu mertua saya gitu kan. Nah coba Ahadi tolong bantu jelaskan pas waktu hari pertama dalam proses pengobatan lah ya, dalam proses pengobatan itu gimana Ahadi pas Ahadi datang masuk? Ya, pertama datang ke rumah ini ya, ke rumah mertuanya Ian. Pertama saya juga kaget. Pertama saya lihat dua orang yang nggak kelihatan. Sepertinya yang mungkin dari alam gaib ya. Mungkin yang pertama dua cewek cantik-cantik, yang satu mungkin semacam laki-laki hitam. Itu yang dua cewek cantik itu diamnya di mana? Di pas di kamar mertua atau yang pertama dekat kamar itu apa? Kamar yang kamar sebelah. Mandi. Kamar mandi sebelahnya. Kalau yang laki-laki itu yang hitam itu dekat kamar itu dekat kamar. Dekat kamar. Pas pintu. Dekat pintu ya, dekat pintu itu ya. Nah itu yang udah kelihatan gitu. Maksudnya mungkin dia tuh pernah mungkin suatu masa mungkin Ian lagi explore ya suatu daerah
mungkin dia ngikutin sampai rumah. Nah, katanya kan bukan hanya dua sosok perempuan aja ya, ada sosok hitamnya. Nah, sosok hitamnya itu apakah ada berkaitannya dengan perasaan ibu mertua saya yang kayak dicekik gitu? Ya udah, itu sama, itu yang menyerang pertama sama mertua. Itu yang pertama menyerang mertua, itu yang pertama. Kalau cewek kan cuma ngikutin aja doang, nggak sampai melakukan apa-apa. Oh, berarti yang dua cewek tersebut yang di kamar mandi itu dia tidak istilahnya tidak melakukan apa-apa, tidak mengganggu dan sebagainya. Yang mengganggu itu yang hitamnya. Yang hitam ya, yang tinggi. Berarti yang dua perempuan itu ngikutin yang hitam itu? Iya. Oh, sama-sama terbawa dari tempat lokasi gitu ya. Jadi yang terjadi sekarang mertua kan sakit-sakitan. Jadi mungkin ya ceroboh juga ayahnya tadinya gitu, nggak bisa jadi gitu. Mungkin ada sesuatu yang mungkin saya lakukan itu menyinggung mereka, bisa jadi seperti itu. Mungkin terganggu gitu. Dia ikut sampai sini, sampai rumah mertua gitu. Sampai rumah mertua. Nah, terus Ahadi itu pas dalam proses pengobatan Ahadi di mertua yang dirasakan Ahadi, saya dengar kan dari istri kan lihat pas waktu Ahadi pengobatan ke mertua, di situ katanya Ahadi kayak serasa mau muntah. Itu yang dirasakan Ahadi sendiri gimana sih? Ya mungkin itu ada perlawanan sedikit ya. Ada perlawanan. Perlawanan sedikit ya. Jadi mungkin dia pengennya nggak ada yang ganggu gitu sebenarnya. Kita ngobatin nggak mau, dia sebenarnya nggak mau diganggu sebenarnya. Gitu. Jadi ada perlawanan ya, saya terus coba ditekan terus supaya dia keluar, ya mudah-mudahan keluar dari lokasi inilah, dari tempat rumah ini gitu. Jadi perlawanannya cepat gitu. Nah, berbicara tentang sosok hitam yang berasa menyekik di leher mertua, itu dari jenis makhluk seperti apa sih, Adi? Hitamnya tinggi ya, berbulu. Tinggi berbulu ya. Apa yang disebut genderuwo atau? Bukan genderuwo. Semacam jin atau siluman? Jin. Iya. Tingginya kalau bisa digambarkan setinggi gimana sih? Ini sama ini udah ini. Kalau di di ruangan ini penuh. Itu kan awalnya kan dari sebuah makanan. Terkadang kita mau berpikir ya mungkin itu sebuah penyakit atau memang cobaannya dari Tuhan seperti itu gitu kan. Apa memang maksudnya bisa dijelaskan lebih detail lagi, padahal awalnya dari sebuah tutut lah gitu kan. Itu semuanya kan ada jalannya, semacam ada jalannya. Mungkin caranya yang seperti setan begituan kan pasti ada jalannya untuk mencelakai manusia. Dari apa saja jalan untuk mencelakakan, dari makanan juga bisa, mungkin dari jatuh juga bisa. Banyak cara itu supaya dia sakit, gampang untuk. Oh iya. Aku juga pernah mendengar sih ya, kayak macam orang kesandung, nggak seberapa kan, kesandung tapi sakit bisa sampai berbulan-bulan. Mungkin itu kayak macam ibarat kata caranya dia untuk mengganggu kita dengan hal sepele sehingga menjadi besar, mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Oh iya. Jadi banyak cara itu supaya dia celaka gimana, itu bisa banyak cara. Makanya kita kan mungkin kalau di daerah-daerah tempat-tempat akar gitu, kita harus banyak permisi gimana gitu, bukannya untuk kita jadi kalau bahasa Sundanya ya kita saling menghargai. Terus itu menurut Ahadi pas di hari pertama dalam melakukan pengobatan ke mertua, itu ketika Ahadi berhadapan dengan sosok tersebut, apakah ada gambaran dia untuk tidak mengganggu lagi? Untuk kemarin dia udah pergi. Dia udah pergi.
Tapi kan tadi udah datang lagi, seperti gempa, seperti itu datangnya. Seperti apa rumah ini bergoyang seperti gempa, itu ciri-cirinya datang dia. Makanya dirasain mertua juga sakit lagi gitu. Itu begitu. Itu ciri-ciri khasnya makhluk itu datang. Gitu. Ya memang teman-teman, tadi saya lagi main game ya, main game, terus kayak ada goyangan rumah. Ini serius deh, ada goyangan rumah son. Ini tuh aku kan lagi nyender di tembok. Jadi kalau misalkan ada goyangan rumah itu kerasa banget gitu kan, soalnya dalam posisi lagi nyender gitu. Jadi kayak ada yang ngedorong sekaligus, tapi sebentar langsung kita pada lari keluar gitu kan. Ibu mertua juga dari kamar langsung lari keluar. Nah, habis buka puasa ya barulah ibu mertua kerasa lagi itu merasa dirinya capek. Nah, istriku bilang, ya udah telepon lagi Ahadi untuk datang ke sini, tolong diliatin gitu kan. Ya langsung barulah datang Ahadi ke sini. Nah, pas tadi proses dalam pengobatan yang Ahadi lakukan di hari kedua, itu apa aja sih yang ditemui? Yang ditemui tadi itu satu, aura negatifnya banyak. Oh banyak. Oh berarti masih ada. Masih ada aura negatif dari tubuh si ibunya ada keluar. Makanya saya juga agak ini batuk-batuk, terus agak pening sedikit kepala gitu ya. Mungkin ada perlawanan juga. Jadi negatifnya banyak banget. Gitu. Mudah-mudahan sekarang udah dikerjain semuanya beres. Mudah-mudahan nggak datang lagi. Nah kalau menurut pandangan Ahadi sendiri, secara kasat mata itu dari sosok tersebut, si badan ibu mertuaku ini diapain sih? Sebenarnya itu seperti ditekan gitu sama tangan. Ada penekanan. Ada penekanan gitu. Jadi si tubuh itu seperti nggak ada napas. Itu seperti tercakik begini, begini. Jadi tekanan-tekanan itu yang bikin mertua tuh sesak nafas, nggak bisa berkutik, capek, nggak bisa melawan, capek. Karena apa? Karena tekanan-tekanan itu yang seperti tangan begini, begitu. Jadi sesak. Itu tangannya kayaknya besar juga ya. Iya. Soalnya besar. Kan sosoknya besar banget gitu besar. Kan teman-teman. Iya. Nah banyak sekali juga sih ya yang memberikan masukan-masukan ya. Dari sebagian penonton, katanya ada yang dinamakan pagar goib atau rumah kita dipagerin biar nanti hal negatif yang dari lokasi tidak terbawa, terputus karena ada pagar di rumah kita. Nah sekarang menurut Ahadi sendiri, pagar goib itu perlu apa enggak? Ya kalau untuk keselamatan keluarga itu perlu. Kalau kitanya mungkin yang di rumahnya sering beribadah terus berdoa, ya perlu nggak perlu, begitu. Gitu. Ya kalau itu kalau macam hal-hal semacam kayak gitu tuh ada pertentangannya nggak dengan kayak macam kan kalau zaman sekarang itu orang-orang itu berpikirnya berbeda-beda. Ada yang dikategorikan jangan itu musyrik ini. Coba Ahadi bisa menjelaskan nggak? Itu termasuknya perbuatan musyrik kah atau enggak kah atau gimana gitu kan? Kalau disebut musyrik enggak juga ya. Kita ini ikhtiar. Ikhtiar ya. Ikhtiar. Bukannya kita mempercayai yang lain, tapi kita yakin sama Allah. Kita ikhtiar. Jadi kita banyak ikhtiar itu berarti kita bukan meyakini sesuatu yang tidak terlihat, bukan. Allah juga kan nggak terlihat. Kita begitu. Kita juga punya keimanan. Jadi kita yakin kalau kita nggak tawakal, mungkin nggak ikhtiar. Begitu. Iya. Gitu. Jadi tawakal dulu atau ikhtiar dulu atau tawakal. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Nah itu. Jadi nanti kalau udah ikhtiar, nah, udah kita berusaha semaksimal mungkin, tinggal tawakal.
Jadi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan tentunya saya mencoba untuk berbagi kepada kalian semuanya ya, biar kalian juga tahu bahwasanya setiap pekerjaan pasti mengandung yang namanya resiko ya, resiko. Dan Hadi juga udah banyak ya, istilahnya adalah ya orang-orang yang sudah ditangani sama Hadi, dan bukan sedikit orang. Mungkin dari pengalaman Ahadi sendiri, dia pernah bercerita ke saya, nanti katanya ketika sudah menyembuhkan seseorang itu terkadang ada yang datang ke rumah ya gitu ya Ahadi ya. Bahkan gini loh, sebelum istriku ngasih tahu Ahadi untuk datang ke rumah, Ahadi sebelumnya kayak seperti dimimpin ya ayah. Iya, udah merasakan katanya gitu. Coba ceritain sebelum istriku datang untuk minta tolong ini ya, masalah di rumah. Itu yang Ahadi rasakan gimana itu? Sebelum istri Ayan datang ke rumah ya, mungkin tadi sehabis subuh. Habis sholat subuh, habis ngaji. Mungkin itu dari Korea, mungkin firasatnya. Mungkin itu ngasih tahu apa gimana. Saya juga nggak ngerti sebenarnya gitu ya. Mungkin apa ini, apa yang sakitnya saya apa orang lain gitu. Tapi disama-samain yang sewaktu itu ini serasa dicekik. Pertama saya kelihatan begini. Pertama saya lagi tidur, habis ngaji, ngantuk langsung ketiduran gitu. Nah, nggak tahu mimpi nggak tahu apa itu, datang 2 cewek, 1 laki-laki. Di situ di suatu tempat itu seperti kamar, terus kamar mandi. Saya bilang, ini kok cewek cantik-cantik dari mana ini dari mana? Oh, di dalam mimpi itu ditanya gitu kan? Gitu. Kenapa ini kok ada di sini? Kamu ikut siapa? Oh gitu. Kalau yang cewek nggak jawab, malah lari ke belakang ke tempat kamar mandi itu yang diceritain. Apa ini ya? Saya kok mimpi begini? Saya lagi mau keluar dalam mimpi itu tuh, keluar ruangan itu. Ada yang menyerang tinggi. Oh, yang laki-laki itu. Yang laki-laki itu yang hitam itu tinggi. Langsung nyekik. Saya juga perasaan kok ini berat banget, nggak bisa napas. Saya juga nggak bisa melawan, cuma kita bisa bertawakal sama Allah aja, baca ayat-ayat Al-Quran aja gitu. Nah, baru berangsur-angsur berkurang. Nah, sesudah itu saya bangun pagi-pagi itu jam 6-an lah, bangun. Apa ini ya, mimpi apa ya, apa ngasih tahu? Kepikiran juga sama Ahadi itu. Kepikiran, mimpi apa ngasih tahu gitu. Kalau mungkin udah biasa kalau begitu ya, kalau ada yang ini pasti datang duluan. Jadi kalau yang sakitnya di tenggorokan pasti di tenggorokan sakit. Apa kalau yang di kepala gitu. Kalau yang di perut rasanya gitu. Jadi sebelum orang itu minta tolong sama kita, kalau ini udah datang sama kita. Apa ini penyakit apa dari kita sendiri apa dari mana gitu. Kan kalau saya udah nggak aneh lagi. Pasti ada orang yang mau datang nih sama kita rumah minta tolong gimana. Nah, biasa aja gitu. Kalau dirasain, oh ini sakit perut. Nanti kalau datang orangnya udah tahu penyakitnya itu. Oh ini orangnya penyakitnya ini. Yang terasanya di sini. Jadi kita langsung tinggal langsung di ini gitu. Terus gini teman-teman ya, dulu waktu saya explore juga ada sedikit trouble. Ketika ada subscriber yang ikut penelusuran, dia kesurupan tengah malam, kurang lebih sekitar jam 11 lebihan ya. Hampir pokoknya tengah malam lah, hampir jam 12-an lah ya. Itu kesurupan kan. Udah keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, sehingga kata Kang Randy katanya, ya udahlah manggil Ahadi aja, langsung panggil. Kebetulan kan deket lokasinya dengan rumah Ahadi ya. Langsung dipanggil, langsung ditangani. Itu juga agak sedikit kesulitan ya untuk mengeluarkan itu. Terus dengar-dengar juga setelah melakukan netralisir terhadap tamu saya yang kesurupan itu,
Katanya Ahadi di belakang serasa kayak macam ada ular meringkar di rumah. Ya, itu ngikutin terus sama yang hitam kecil. Nah itu. Soalnya kebetulan dulu saya penelusuran dengan pas waktu ada tamu itu, pas di tempat yang dimana dipercaya di situ ada sosok siluman ular ya. Iya. Ada sosok siluman ular. Jadi setiap Ahadi melakukan sebuah pengobatan atau menolong orang, ya, dia selalu mendapatkan istilahnya serangan dari sisi goibnya gitu teman-teman ya. Terkait kalian mau percaya ataukah tidak, karena beliaulah yang merasakan seperti itu ya teman-teman. Oke lah teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu biar tidak terlalu kepanjangan. Yang jelas ya, kemarin saya sempat berpikir ibu mertua saya dicekik Gundurwo. Sontak saya langsung menghubungi Ahadi. Setelah ditelusuri ya barusan jawabannya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya, dan dijadikan sebuah pengalaman khususnya buat saya ya, umumnya buat kalian semua yang mau mendengarkan daripada pengalaman kita barusan. Ini bukan sesuatu yang hoak, ini beneran kita alami dan terjadi. Dan bila mana ketika kalian memiliki suatu masukan, silakan masuk di kolom komentar. Saya tunggu daripada masukan-masukan kalian mengenai permasalahan saya dengan ibu mertua saya. Seperti itu ya teman-teman. Intinya minta doanya dari kalian semuanya, semoga secepatnya diberikan kesembuhan seperti sedia kala, karena ini beberapa hari lagi juga kita akan masuk di bulan di Lebaran ya, Idul Fitri gitu kan ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila mana ada salah-salah kata yang terucap dari mulut kita. Kalau memang ada hal yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada sesuatu yang buruk terdengar oleh kalian itu mungkin berkat daripada kebodohan kita bersama gitu ya. Karena sesuatu yang baik datangnya dari Allah, sesuatu yang buruk itu datangnya karena ketidaktahuan kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Yan Kreator, dan terima kasih Ahadi sudah memberikan istilahnya bantuan lah ya, pertolongan untuk mengenai permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, share, and subscribe.